Cadas Pangeran. Jalan ini terletak di Kabupaten Sumedang, 6 km barat daya kota Sumedang. Banyak orang yang mengetahui jalur ini, jalur yang menghubungkan Bandung Cirebon. Pemberian nama ini terkait pembangunan dengan Jalan Raya Pos Dendels yang melintasi daerah ini, daerah gunung yang berbatu. Cadas Pangeran dibangun sekitar tahun 1808, namun tetap kokoh sampai saat ini. Jalan legendaris ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Jalan Cadas Pangeran ini merupakan proyek ambisius Jenderal Dendels pada masa penjajahan Belanda yang berambisi untuk membangun jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Panjang jalan dibangun Dendels sekitar 1000 km. Namun, di balik kokohnya Jalan Cadas Pangeran ini menyisakan kisah sedih yang mendalam karena menelan banyak korban. Tak hanya warga Sumedang yang terlibat dalam pembangunan jalan ini, ada pula pekerja yang berasal dari Garut, Tasikmalaya, Subang, Indramayu, dan lainnya yang dipekerjakan secara kerja paksa. Dan ada sekitar 5.000 korban jiwa yang meninggal dalam proyek ini karena kelaparan, kelelahan, malaria, dan oleh hewan buas yang kabarnya dikuburkan secara massal di atas jembatan Jalan Cadas Pangeran. Dan ada juga yang dilempar di sekitaran tebing Cadas. Bisa bayangkan, membelah gunung Cadas yang amat keras dengan alat seadanya, yang pada zaman itu belum memakai alat-alat canggih seperti sekarang ini. Saat mengetahui rakyatnya menjadi korban kerja paksa, Pangeran Kusumadinata atau yang lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Kornel marah besar, lalu mendatangi lokasi pembangunan Cadas Pangeran. Ketika Pangeran Kornel bertemu Gubernur Dendels, terjadilah peristiwa unik yang saat ini disebut aksi heroik, yang ketika Gubernur Dendels mengajak perjabatan tangan, dan lalu Pangeran Kornel menerimanya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggang kanannya, yang hingga saat ini diabadikan lewat sebuah patung yang dibangun di pintu masuk Cadas Pangeran. Sejarah kelam pembuatannya pada zaman penjajahan Belanda memperkuat julukan seram pada Jalan Cadas Pangeran ini. Banyak mitos dan cerita mistis yang dituturkan dari mulut ke mulut penduduk sekitar Jalan Cadas Pangeran. Seorang kuncen atau juru kunci Jalan Cadas Pangeran menyebutkan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan tersebut bisa tetap berdiri kokoh di lereng pegunungan berkat adanya senjata trisula yang digunakan sebagai penyangga. Trisula itu disusupi 3 siluman ular, kera, dan harimau. Konon katanya, bila ada orang yang angkuh, sombong, dan tak mempercayai keberadaan mereka, maka dia akan didatangi langsung oleh makhluk tak kasat mata itu. Warga setempat juga menyebutkan, di lokasi sekitaran tempat air tersebut kerap kali muncul ular raksasa. Kabarnya ada seorang sopir yang mengalami kecelakaan lantaran mencoba menghindari sang ular yang badannya membentang menghalangi jalan raya. Dulu, ketika kendaraan yang melewati Cadas Pangeran belum seramai sekarang, ada mitos bahwa pengendara dan warga yang melewati jalan raya tersebut harus menyalakan dan melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Ini semacam izin untuk melintas agar tak diganggu makhluk astral
penghuni Jalan Cadas Pangeran. Menurut cerita masyarakat setempat, arwah para pekerja paksa dan korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di sekitar Cadas Pangeran serta makhluk halus lain penunggu jalan itu acap bergentayangan mengganggu para pengguna jalan. Tetapi semua mitos dan serta misteri di seputaran kawasan Jalan Cadas Pangeran pada akhirnya dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Yang penting, saat melewati kawasan ini yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, kewaspadaan pengendara mesti ditingkatkan. Dan tak lupa kita doakan kepada para korban jiwa yang meninggal dalam pembunuhan, lalu lintas, dan pembangunan Jalan Cadas Pangeran ini. Semoga arwahnya tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah admin sampaikan kisah sejarah Jalan Cadas Pangeran. Mohon maaf apabila ada informasi yang keliru. Dan jika ada yang mau menambahkan informasi lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalam.